Berada di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, petilasan Dewi Sekartaji memiliki histori yang amat sangat mendalam. Bagaimana kisah selanjutnya? Bersama Cakra Caraka Channel, mari kita kuak kisahnya. Salam Rahayu, dulur Cakra Caraka. Kali ini kita berada di petilasan Dewi Sekartaji atau Galuh Candra Kirana yang menurut versi masyarakat Kediri mengasumsikan bahwa petilasan Dewi Sekartaji ini memiliki simbol kekuasaan dan misteri di masa lampau. Bagaimana kisah selanjutnya ya? Bersama praktisi spiritual kami, Mbak Ajeng, kita ungkap. Salam Rahayu untuk dulur Cakra Caraka. Ya, hari ini kita ada di petilasan Dewi Sekartaji yang lumayan familiar ya di Kediri ya. Yeah. Nah, di sini ini tadi kita sudah melakukan ritual. Biasa ya, kita selalu melakukan ritual sambung untuk mengetahui sejarah masa lalu yang berada di sini petilasan ini gitu. Menurut versi masyarakat, apakah simbol kekuasaan dan misteri yang selama ini diasumsikan oleh masyarakat, kira-kira apakah? Simbolnya. Ya, jadi kalau ini kan kita ambil dari segi beliaunya, ini adalah seorang wanita yang cantik. Nah, terus setelah itu juga masih turunan dari raja ya. Jadi memang banyaklah laki-laki dulu yang kayak sekarang ini gitu kalau kan. Zaman sekarang mungkin ya wanita cantik pasti banyak yang tergila-gila kan ya. Iya kayak gitu. Ya itu pun terjadi juga di masa lalu. Sama halnya ya kayak sekarang, cuman kan dulu itu kecantikan seorang wanita, apalagi yang punya karismatik. Nah, terus juga masih turunan dari raja. Itu pasti beliaunya jadi sorotan ya, khususnya untuk kaum laki-laki gitu kan. Nah, yang selama ini berasumsi bahwasanya di petilasan ini mempunyai kisah misteri. Nah, apakah yang bisa diungkap oleh Mbak Ajeng sendiri ketika tadi kita sudah sambung rasa ya? Ya, tadi saya menangkap beberapa ini, kalau dibilang seperti memori atau dokumenter ya, seperti film dokumenter. Jadi beliau ini di sini, khususnya di sini ini tempat di mana beliau bertapa dulunya. Jadi pastilah dulu itu punya tempat
apa ya, seperti tempat untuk meditasi atau Iya. untuk menyendiri, untuk menyepi gitu kan. Nah, karena memang saya lihat sih ini dari kacamata spiritual saya ya. Iya. Itu karena ya huru-hara perkara antara dijodohkan, ada juga perkara beliaunya juga sudah jatuh cinta dengan seseorang yang orang tersebut mungkin kalau kita masuk ke sekarang ini seperti kamu tidak setara sama apa ya, sama pangkatnya raja lah kayak gitu kan, karena memang dari laki-laki yang dari apa ya, masyarakat biasa gitu, kasta sudra mungkin ya. seperti itu. Jadi beliau di sini pun kan untuk yang pertama memang untuk sambung antara beliau dengan yang kuasa, mencari petunjuk lah gitu kan, apa yang harus saya lakukan, berdharma juga. Karena yang pertama karena beliau juga membawa nama dari ayahnya, seorang raja juga kan. Ini beliau itu saya lihat memang era masuknya ini era-era Jenggala ya. Jadi itu sudah masuk apa ya, transisi mau ke arah antara Singosari atau Mojopahit ya waktu itu. Transisi antara Singosari maju ke Majapahit pemirsa. Jadi ya saya hanya melihat dari ini sih, sifat perempuan. Nah, seorang perempuan, sosok seorang perempuan yang beliau juga termasuk wanita yang luar biasa, cukup dikagumi juga. Yang gimana nggak dikagumi karena secara karismatiknya beliau ini. Lainnya ibarat kata kalau orang zaman sekarang bilang wanita yang sempurna. Ya seperti itu. Cuman memang ya godanya wanita yang memiliki derajat ataupun juga karismatik itu godanya itu memang luar biasa. Sangat gitu luar biasa. Apalagi kalau di dalam dirinya sudah tertanam yang namanya budi luhur. Nah, di situ cobaannya juga luar sangat biasa. Besar sekali. Karena apa ya, akhirnya kan buat kacau ini konsentrasi antara dirinya dengan Sang Maha Kuasa seperti itu. Gitu. Lalu pesan-pesan untuk para pemirsa Cakracaraka Channel agar bisa menjadi satu pengetahuan besar bagi mereka, sedikit apa yang bisa disampaikan oleh Mbak Ajeng? Ya untuk teman-teman, saya juga selalu berpesan tetap jaga adat istiadat yang sudah berjalan mulai dari leluhur kita yang dahulu seperti itu. Nah, terus setelah itu juga hormati ini maksudnya seperti ini. Kalau ada tempat-tempat sejarah ataupun tempat-tempat yang disakralkan, tetaplah dihargai, minimal didoakan. Karena jasa-jasa leluhur itu luar biasa untuk Nusantara ini. Gitu. Karena melestarikan juga nggak hanya sekedar dari kata-kata dan ucapan saja pemirsa ya, tapi bila mana kita punya itikat baik atau ketulusan hati, mungkin melestarikan itu mungkin lebih ke atau pembenahan dalam segi tempat atau apa begitu Mbak Ajeng ya. Seperti itu ya. Itu sih pesan-pesan saya untuk kawan-kawan yang ada di Nusantara ini khususnya gitu. Terima kasih. Oke, demikian sekilas cerita kisah dari Sang Dewi Sekartaji. Sedikit diungkap bagaimana kisahnya. Semoga Anda semua
memiliki pengetahuan yang cukup untuk disebarkan atau diajarkan pada teman-teman, atau agar yang lain bisa memiliki pengetahuan yang sama. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, and share ke teman kalian semua, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih. Cakra Caraka Channel pamit undur diri. Salam Rahayu.